Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Langit Pitu. Sahabat-sahabat saudaraku, inilah kabar terbaru untuk terkait pembongkaran makam palsu di Winongan, Pasuruan. Kita lihat bagaimana informasinya. Kita lihat dan kita dengar. Mengenai normalisasi makam di Winongan, Pasuruan, Jawa Timur. Intinya, Gus Huda tidak akan berkata atau bertindak damai sesuai dengan opini yang digiring oleh oknum-oknum tertentu. Baik itu oknum dari kepolisian Pasuruan maupun oknum dari Pemda atau pemerintah daerah Pasuruan. Gus Huda tetap kekeh jumekeh bahwa persoalan ini tetap harus dilanjutkan terkait dengan normalisasi makam di Winongan. Bahwa sekarang ini ada dua orang saudara kita, Gus Tom dan Pujasera, yang sudah dipriming oleh Mbak Alawi melalui muhibin-muhibinnya sebagai tahanan di Polda Jawa Timur. Primingan itu tidak berdasar. Sekali lagi, primingan yang dibuat oleh Mbak Alawi melalui muhibin-muhibinnya mengenai Gus Tom dan Pujasera yang sudah ditahan oleh Polda Metro Surabaya itu tidak benar. Itu hanyalah penahanan sementara. Karena kedua orang ini, saudara kita ini, Gus Tom dan Pujasera ini belum terbukti ya, satu menjadi tersangka, kedua menjadi terdakwa dan harus menjalani putusan dari Pengadilan Negeri di Surabaya. Dan ini sekali lagi hanya framing dari Mbak Alawi dan para muhibin-muhibinnya. Gus sudah menegaskan di sini bahwa persoalan makam yang diklaim sebagai makam keturunan Tarim Umar bin Nafis itu, yang di Winongan itu akan terus dilanjutkan dan akan masuk kepada jalur hukum. Bahwa normalisasi makam di Winongan Pasuruan itu harus jelas dan ada putusan hukum secara pasti. Bahwa makam yang ada di Winongan Pasuruan itu bukan makam keturunan Tarim yang katanya terafiliasi dengan Habib Umar bin Nafis atau Habib siapa kita nggak tahu. Intinya makam itu ya, yang di dalam makam itu menurut Gus Huda sekali lagi isinya bukan jenazah dari orang-orang yang keturunan atau terah atau apalah yang diklaim oleh para muhibin, bahkan oleh para Alawi sendiri sebagai saudara dekat Umar bin Nafis. Itu adalah makam Ba'lawir yang dungu, yang ya tukang pacul, tukang bangunan, nggak jelas itu. Tapi kenapa diklaim sebagai makamnya wali? Masa wali tukang bangunan, tukang dawir? Nah, saya beberapa saat yang lalu WA kepada Gus Huda, dan dari keterangan yang saya sampaikan ini adalah ini merupakan keterangan dari narasumber Gus Huda. Dan lebih lengkapnya coba Anda simak kurang lebih 4 menit WA saya dengan Gus Huda. Kita simak. Assalamualaikum Mas. Iya Mas. Iya, waalaikumsalam Gus. Tadi agak lupa tadi. Secara hukum berarti Gus Tom dan Pujasera itu tidak bisa diproses ya secara hukum. Cuman jadi tahanan saja ya. Kalau melihat pasal pengerusakannya ya bisa. Oh. Tapi apa yang dirusak itu? Nanti kita kan nanti kepada persoalan intinya loh Mas. Persoalan intinya kan wajar itu dilakukan. Karena semua yang dilakukan orang teman-teman itu karena kesalahannya Pak Lurah, Pak Yudi. Artinya secara hukum itu agak sulit untuk memproses, hanya menjadi tahanan saja ya? Iya, nggak bisa itu. Itu nanti tetap kita tuntut pra-peradilan itu nanti. Oke. Kapolres dan Kapolda itu nanti efeknya itu. Artinya tetap ada tuntutan, nanti akan diprapit ya, atau pra-peradilan ya? Iya. Betul, itu juga ada. Jadi semua tim The Lawyer ini sudah tak bagi semua Mas. Ada yang menuntut saya Sinal itu soal pelecehan terhadap Yeswati. Ada pra-peradilan. Ada penuntutan dari ahli waris terhadap yang melaporkan pengerusakan itu. Ya. Oke. Ada laporan tentang bupati, apa kapasitas bupati. Ada yang melaporkan kondisi kenapa tidak ditangkap semua. Kok hanya Tom sama itu saja.
Ya, di situ saya sudah mengajukan surat semuanya, ya kan ya. Oh, sudah masuk laporan itu ya ke kepolisian? Nah, ini tim nanti yang menyampaikan. Oke, oke. Tim. Terus panjenengan Saya belum tahu kondisinya. Oke. Ada tim Itu lawyer. tim lawyer yang menangani dengan apa namanya? Isinya seperti itu ya. Tuntutannya seperti itu. Oke, oke. Banyak. Iya. Terus panjenengan diintimidasi oleh oknum polisi itu hari apa, Gus? Bukan polisinya. Intinya bukan intimidasi. Oh, gitu. Menggiring saya kepada untuk supaya ada transaksional. Oh. Bukan saya saja. Ya instansi sudah demikian, bukan intimidasi, digiring. Oh, di oknum polisi itu menggiring panjenengan Stanton agar persoalan tentang normalisasi makam Winongan itu ke arah perdamaian. Ya, tapi ke arah perdamaian gitu ya. Saya bukan diintimidasi, tetapi saya itu diajak bicara, dikasih tahu yang intinya ya, apa yang disampaikan kepada Gus Haji, apa yang disampaikan ke saya, itu semuanya mengarah kepada untuk apa penataan justice lagi, apa istilahnya sih? Ya, kasus ini tidak dipanjang lebarkan ke ranah hukum, tapi lebih ke mediasi untuk saling damai, terus ya api-apian itu aja kan. Tom sama Puja keluar, saya sudah tidak menuntut apa-apa. Lebih ke tukar guling gitu ya. Tom sama Pujacera dilepas, tapi persoalannya nggak usah diotak-atik lagi lah gitu ya. Ya, saya sudah diam, sudah selesai, salaman nih. Oh, saya nggak mau gitu. Ajak damai, saya itu sudah ajak damai. Intinya seperti itu ya. Iya, dengan cara seakan-akan Tom itu hal besar bagi saya. Oke. Ya, menurut saya Tom itu bukan hal besar. Ya, kan saja. Iya, oke. Saya nggak mau itu kan Tom. Oke, Gus. Niki mawon. Iya. Matur suwun. Ya, assalamualaikum. Nah, itu tadi WA saya kepada Gus Huda, perkembangan terkini kasus normalisasi makam Winongan Pasuruan yang menggegerkan warganet beberapa saat yang lalu. Intinya, Gus Huda melalui penasihat hukumnya menuntut beberapa persoalan. Pertama, kenapa yang ditangkap hanya 2 orang saja, saudara kita, Gus Tom dan Pujasera, dan ada beberapa tuntutan yang lain yang mungkin tadi sudah Anda dengar, tapi yang lebih saya ingat adalah seperti itu. Nah, ujungnya adalah Gus Tom dan Pujasera itu mau ditukar guling oleh oknum-oknum tertentu. Ya, di sini oknum penegak hukum, agar Gus Huda dan rekan dan sahabat-sahabat di Pasuruan tidak mempersoalkan lagi mengenai makam atau tidak melanjutkan tuntutannya untuk normalisasi makam Winongan Pasuruan ini ke jalur hukum. Artinya apa? Ada putusan pasti, ada putusan yang kuat, yang itu merupakan hukum yang kuat, hukum yang pasti tentang normalisasi makam Winongan itu untuk ditindaklanjuti. Artinya ya pembongkaran akan dilanjutkan. Kemudian normalisasi di sini adalah makam-makam ya leluhur dari Serambi ini, ya benar-benar di situ akan semakin jelas gitu loh. Siapa saja, makamnya yang mana. Alhamdulillah, ternyata mereka mengajak damai di dalam keterkaitan makam palsu yang dibongkar di daerah Winongan, Pasuruan, Jawa Timur. Jelas mereka akan mengajak damai. Dan dari tayangan yang tadi, untuk pihak dari yang membongkar tidak mau berdamai dan tetap akan dilanjutkan ke ranah hukum seterusnya. Karena begini, sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku dimanapun berada, jelas
untuk bangunan itu sendiri di atas makam umum. Itu satu. Dan yang kedua, itu jasad dari klan Ba'alawi atau itu jasad dari orang umum. Dan apakah itu ada jasadnya yang di dalam makam Pinongan yang dibongkar? Kita masih tanda tanya. Makanya untuk 2 orang yang masih di Polda Jatim masih bersabar dan ingin melanjutkan untuk kasus ini diteruskan, karena jelas akan berujung untuk mereka yang awalnya menuntut dari kalangan Khabib Dobolowi pasti akan terbalik, mereka yang akan ke ranah hukum dan pasti mereka yang akan dijebloskan. Karena hukum dasarnya sudah jelas. Di atas makam umum, di atas tanah makam umum dan bangunan ilegal, itu jelas kesalahan mereka. Dan tidak ada yang tahu siapa di dalam jasadnya atau siapa makam tersebut. Dan ini tentunya akan ditunggu-tunggu oleh para pribumi Nusantara ini. Mari kita sebagai anak bangsa, kita kawal beliau-beliau yang membantu untuk meneruskan ranah hukum ini. Sudah wajib kita untuk bersatu menegakkan hukum setegak-tegaknya. Terima kasih, semoga tayangan yang tadi bermanfaat, dan inilah sekilas dari saya, Langit Pitu, NKRI Harga Mati.